Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Garis Muntarang. Seperti biasanya sobat, sebelum video Bang Komet pada siang hari ini saya lanjutkan, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya semoga saja pada siang hari ini kita semua para sobat pecinta Tosan Haji dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat sobat, dan semoga saja kesempatan siang hari ini juga kita selalu dilimpahkan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sobat. Oke sobat, untuk perjumpaan pada siang hari ini Bang Komet akan membahas mereview sebuah keris yang bisa dikatakan ini keris yang baru sekali, dan ini sekitar 2 tahunan keris ini saya dapatkan dari pesan ke seorang empu yang berada di daerah Madura sobat. Dan untuk video ini semoga saja menjadi gambaran kita bisa membedakan keris mana yang sepuh original, keris mana yang sepuh STW-nan atau bisa dikatakan larasan, atau juga keris yang memang tergolong buatan baru sobat. Oke sobat, untuk para sobat pecinta Tosan Haji dimanapun Anda berada, keris ini adalah keris yang saya dapatkan dari pesanan yang khusus saya pesan di seorang empu di daerah Aitontong, Madura. Di sana adalah memang daerah yang spesial, banyak sekali para empu, para pengrajin keris sobat. Jadi untuk keris yang akan kita review sobat, ini keris yang memang baru sekali sobat, baru saya pesan, ini 2 tahunan. Keris ini mempunyai dapurnya itu dapur jangkung sobat, looknya look 3, ini cukup lumayan gagah. Dari segi garapnya, segi rancang bangunnya, ini termasuk keris yang lumayan garap halus lah sobat. Ini saya dapatkan dengan mahar, dengan biaya sekitar kurang lebih ya di rata-rata di 1 jutaan sobat. Ini keris baru. Keris ini dengan rincikannya, dengan looknya look 3, 1 2 3, look 3, dengan memakai kembang kacang, ada jalen dan ada lambe gajahnya, terdapat juga pejetan atau blombangan, dan ini ada sogokan yang sampai atas, sogokan rangkap tapi sampai atas, dan ada seraweannya juga di bagian wadidang, ada stinggil, ada gerendengnya sobat. Nah keris ini termasuk, kalau Bang Komet mengatakan ini termasuk dapurnya itu dapur jangkung tebu sauyun sobat. Keris ini saya pesan sesuai dengan weton saya sobat, weton kelahiran saya, dengan tujuan keris ini semoga saja menjadi penyemangat sebagai gambaran simbol dari kehidupan saya yang memang mempunyai tujuan kita mulai dari dunia sampai akhirat sobat. Keris ini mempunyai look 3 sebagai jangkung, merupakan simbol semoga saja dapat dijangkung, semoga dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena look 3 sendiri saya mengatakan ini simbol dari pengendalian dari 3 hawa nafsu kita ya. Dan untuk bagian sogokannya ini ada rangkap 2, dari pangkal sampai atas. Ini mengandung makna buat Bang Komet sendiri, merupakan pegangan teguh, yaitu 2 kalimat syahadat, kalimat thayyibah, 2 sahabat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga saja akidah saya, keyakinan saya, iman saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kuat walaupun kita seorang pecinta Tosan Haji. Semoga saja memandang kerisnya itu jangan hanya kliniknya saja sobat, hanya mistisnya saja, namun tidak terlepas dari itu, keris atau Tosan Haji khususnya keris memang ada 2 unsur eksoterinya dan unsur esoterinya. Esoterinya bisa dikatakan sebagai filosofi,
Dan kalau kita di daerah pedesaan itu kadang sering esoteri dikaitkan dengan hubungannya dengan klenik, dengan goib, ataupun dengan sifatnya itu mistis, sobat. Nah, dari kedua sogoan ini, saya sebagai gambaran saya, sebagai pegangan simbol dari keyakinan saya bahwa memang keris hanyalah sebuah benda yang memang dibuat untuk perwujudan dari doa-doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di bagian kembang kacang, menurut Bang Komet sendiri merupakan salah satu fase dari kita yang dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah memang kehendak dari Tuhan. Jalan adalah hubungan kita seorang kaulo, seorang manusia kepada Tuhannya, dan lambe gajah merupakan salah satu pengendalian ucapan kita, tandang tingkah laku kita. Semoga saja tetap masih dalam jalur akidah Islam, sobat. Jadi untuk keris yang saya pesan ini memang untuk Bang Komet sendiri mengandung makna kurang lebih yang telah saya sampaikan tadi. Kalau kita memang berbicara masalah keris mempunyai dua unsur, eksoteri dan esoteri, memang kadang banyak dari teman-teman yang bertanya kepada Bang Komet, apakah keris ini wingit, Bang Komet, gitu. Memang ada pertanyaan seperti itu, sering yang bertanya kerisnya wingit enggak. Nah, seperti itu. Memang gini, sobat ya. Kalau masalah wingit, masalah yang sifatnya siri, yang disamarkan atau yang goib, memang itu kalau kita berbicara vulgar, itu kadang kita dianggap membual, sebagai bualan belaka. Namun kita juga percaya bahwa goib, unsur goib memang harus kita imankan, kita imani bahwa unsur goib memang ada di kehidupan kita, sobat. Seperti yang video-video yang sebelumnya, memang kita kadang sering ngobrol dengan para sesepuh, para orang-orang yang memang paham terkait dengan ilmu-ilmu, segi ilmu teropong, segi ilmu pendeteksian unsur-unsur lain dalam sebuah tosanaji. Memang kadang itu banyak terjadi hal-hal yang memang di luar nalar kita, sobat. Seperti yang sebagai contohnya, saya punya pengalaman, saya memegang keris, saya mempunyai keris. Itu saya memegang keris yang memang sepuh sekali, sepuh dan ori. Itu tangan saya ini, sobat, tangan ini seperti kayak kalau orang desa itu mengatakan wedangan, terasa panas gitu. Setelah memegang ini seperti wedangan gitu loh. Wedangan itu kalau dipegang orang lain itu tidak panas, tapi secara kita rasakan sendiri itu panas. Kayak kita kalau kita makan yang terbuat bahan-bahan lombok itu, kalau kita muluk itu makan dengan nasi langsung dari mulut ke mulut, itu ini terasa panas akibat dari itu tadi, dari cabenya itu mengakibatkan ini panas gitu loh. Nah, seperti itu. Saya sendiri itu saya logika, masuk akalkah ini saya memegang keris kok tangan itu terasa panas seperti itu. Itu saya lakukan, maksudnya saya rasakan sendiri, saya tidak mengada-ada. Memang asli saya tidak mengada, ya istilahnya itu sungguh-sungguh lah, sungguh saya memang merasakan itu. Jadi masalah esoteri, setelah goib, untuk Bang Komet sendiri sebenarnya juga bisa merasakan dan bisa, istilahnya itu gimana ya, yo percaya gitu loh. Yo percaya bahwa sebuah keris itu juga mengandung hal-hal yang sifatnya goib secara murni, bukan sebagainya filosofinya saja, sobat. Karena mengapa keris itu juga mengandung goib? Kalau menurut saya sendiri, memang keris itu dibuat oleh orang-orang yang memang sudah mempunyai tingkatan tirakatan yang cukup lumayan, sehingga dari wujud doa,
wujud doa, wujud wirid, wujud zikir yang mengagungkan hak sang pencipta itu menimbulkan atau mengandung unsur yang memang itu kalau kita logika itu ndak masuk akal sobat. Memang seperti itu. Nah, kalau keris yang dikatakan wingit itu bagaimana? Kalau menurut Bang Komar sendiri memang wingit. Wingit itu kalau bahasanya Jawa itu ya termasuk angker. Termasuk angker. Itu bisa dikatakan wingit apabila kita memegang sebuah keris yang sepuh dan kita pegang, kita lihat, kita rasakan, itu terasa ada perbedaan rasa yang mungkin ada nyaman, mungkin tidak suka, mungkin itu kok kelihatan keris ini kelihatan berwibawa sekali lah. Seperti itu sebenarnya apa ya, sugesti atau keyakinan kita juga kadang. Namun di sisi lain memang dari unsur hal yang sifatnya gaib itu memang kadang itu memang ada di dalam sebuah tosonaji, karena sesuatu hal yang istilahnya istimewa, kadang itu hal-hal yang berbau harum itu memang mengandung sesuatu yang sifatnya gaib sobat. Itu lah untuk para sobat yang kadang bertanya masalah wingit dan tidak wingit, sebenarnya pembuktiannya itu bisa dirasakan sobat sendiri, apakah di hati panjenengan, dirasa, dirosone panjenengan itu ada sesuatu hal lain yang memang di saat panjenengan itu melihat atau memegang keris itu bagaimana yang Anda rasakan. Begitu saya sendiri Bang. Dan untuk pembuktiannya mungkin suatu saat kita akan mencoba mengaktifkan adakah reaksi-reaksi yang sifatnya itu di luar nalar kita, yang sifatnya gaib, yang sifatnya siri di alam semesta, di alam langsung. Kita akan mencoba membuat video yang insya Allah itu original, kita tidak buat-buat atau dengan skenario, tidak. Kita akan mencoba itu apakah ada aktivitas yang aktif atau yang sifatnya gaib itu apakah ada. Nanti kapan-kapan kita akan mencoba membuat video itu. Ya seperti itu sobat, memang keris itu kadang ada yang memandangnya hanya sebelah mata, hanya untuk kleniknya saja sobat. Namun untuk Bang Komar sendiri kita memandangnya memang full dari segi eksetorinya dan segi esoterinya juga saya ugemi, saya beri pegangan saya. Esoteri oke, kalau barangnya indah, bagus, sepuh itu memang membuat kita itu, kalau orang-orang kadang mengatakan edan keris itu angel tambahan seperti itu. Saya sendiri itu suka sekali dengan keris sobat. Bukan hanya sekedar kita jual beli mencari untung, tidak. Saya itu kalau melihat keris itu, umpamanya sobat ya, melihat keris itu yang berkarat tebal, yang karatnya itu tebal lah dibilangnya, itu seakan-akan kalau guyonane kita bercandanya itu gini, aku ndelok keris sing tuweyengen nge kandel iku luwih mempesona daripada cewek yang sangat cantik gitu. Itu guyonane. Entah mengapa saya hanya memandang, padahal keris itu katakanlah harganya juga tidak murah sobat ya. Tidak murah. Ada yang ratusan sampai jutaan, itu tidak murah. Apa gunanya, apa indahnya, apa enak ya, apa mareme gitu loh kita memegang keris. Tapi memang bagi orang-orang yang pecinta tosonaji itu sangat di hati itu marem sekali. Nah itu kalau menurut Bang Komar itu salah satu kewingitan, salah satu eksistensi dari unsur sirinya yang bisa membuat marem. Karena gue itu kan hal-hal yang kadang tidak nyata bisa dilihat oleh dengan mata, namun bisa dirasakan dengan hati, dengan rasa. Itu sobat. Oke sobat, demikian sedikit review. Pada intinya keris itu memang terdiri dari dua unsur tadi. Kita juga memandang bilahnya, memandang barangnya sepuh original sebagai warisan leluhur kita. Tapi juga keris itu begitu banyak mengandung filosofi,
begitu banyak mengandung makna, dan ada unsur yang memang mensugesti kita bahwa keindahan keris, yang mungkin orang-orang yang tidak suka keris itu tidak ada indah-indahnya, namun bagi orang yang pecinta itu suatu hal yang istimewa, suatu hal yang bisa membuat marme hati sobat. Nah itu bisa dirasakan dari ya ini eksistensi masalah rasa, yang bisa merasakan hati panjenengan, hati kita sendiri yang bisa merasakan itu sobat. Itu dari review sedikit dari penjelasan keris baru Bang Komet yang mempunyai pamornya itu pamor kembang kopi. Pamor kembang kopi yang sengaja memang saya buat pesan sesuai dengan gambaran dan harapan Bang Komet sebagai penyemangat. Semoga ini bermanfaat sobat. Ini penjelasan sedikit, apabila ada salahnya, kekurangannya, salah atau kurang berkenan di hati panjenengan yang menonton dari video Bang Komet mohon maaf, karena ini hanya sebagai wahana untuk kita belajar bersama mengenal keris. Karena gimana ya, bagi orang-orang cinta keris itu istimewa gitu istimewa gitu. Kita tidak mengenal, tidak hanya memandang wingit atau tidaknya atau bilahnya saja, tidak, tapi keseluruhan yang membuat aura kita, membuat rasa itu kok seneng keris itu kenapa gitu. Itu suatu hal yang tidak dirasakan oleh orang lain, itu orang-orang tertentu yang menyukai seperti itu. Oke sobat, terima kasih telah menonton dari video Bang Komet. Silahkan saja berkomentar yang sifatnya membangun, karena kita sama-sama mencintai Tosan Aji sebagai warisan leluhur kita dan sebagai unsur penyemangat makna dari filosofi kehidupan kita di dunia ini. Semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.